bukan sir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang ini coklat dengan warna kutu kenden nih. Mudah-mudahan goblok rezeki soto kusik. Sing ini. Terus. Terus. Enek. Wonten. Piro? Suara macam-macam iki ora genah ta. Maksudnya piro antara berapa orang macam-macam iki? 200 sampai bilion. 200 sampai 1 juta. Oh, saya habis 1 juta. Udah dapat rezeki. Amin. Alhamdulillah. Takbir. Adapun yang harus kita ketahui sebelum melakukan takbir adalah bahwa Allah itu tidak bertempat. Hanya Allah memberi tempat. Kemudian Allah menyediakan tempat dan mengambil tempat sebentar. Itulah yang dinamakan fana besar dan fana kecil. Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak punya tempat. Maka kalau sering kita, kalau untuk umum tidak masalah. Kalau kita mengkaji ini, umpamanya satu contoh, mudah-mudahan amal ibadah si fulan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata di sisi ini adalah tempat. Betul? Nah, untuk orang tauhid itu disalahkan. Kalau untuk syariat tidak apa-apa, bertempat, kemudian dia belajar nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengatakan bertempat itu tidak salah, tapi kurang tepat. Kalau dikatakan di sisi berarti Allah punya tempat. Gitu. Berarti Allah duwe panggonan, Allah duwe omah, Allah duwe sigasana yang harus kita bisa datangin kan gitu. Contoh, aku ning sisine Cak Junet, saya di sebelahnya Cak Junet. Ada tempatnya enggak? Ada. Padahal Allah adalah tidak bertempat. Bahwa Allah tidak bertempat. Tapi Allah memberi tempat, yaitu dunia. Kemudian Allah menyediakan tempat alam semesta ini, langit dan bumi. Dan Allah akan mengambil tempat itu sebentar. Tempat ini alam semesta ini dalam diri kita yang kita pahami, kita ketahui bahwa tempat yang ada dari diri kita ini adalah jasad kita. Ruh itu sebenarnya tidak bertempat, tapi diberi tempat oleh Allah. Nah, tempat ini yang dikatakan jasad kita. Makanya nek wong Jawa ngomong bahwasanya sapa sejatine ingsun. Ingsun yo kowe yo ingsun. Saya dan kamu itu sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita adalah syahwat, yaitu nafsu. Maka ada tergolong yang namanya besar kecil, tinggi pendek, gemuk kurus, kaya miskin, pandai bodoh, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk berbuat baik itu mudah. Akan tetapi lebih mudah lagi kalau kita berbuat salah. Kita berbuat baik itu mudah, gampang, tidak sulit. Kenapa? Kita sudah akan paham dan tahu yang mana baik dan buruknya, elek apike wis seru. Nek wong kabeh kon milih,
padang antara peteng mesti milih padang. Betul? Mesti milih padang. Gak bakal milih peteng. Karena apa? Menungso sejatinya manusia itu cenderung dalam kebaikan. Manusia itu cenderung dalam kebaikan. Kalau suruh milih antara sepeda motor dengan mobil, pasti milih mobil. Antara mobil dengan pesawat, mungkin milih pesawat. Antara istri cantik dengan jelek merongos, mungkin milih yang cantik. Karena manusia pasti cenderung dalam hal kebaikan. Karena apa? Innal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan. Jadi manusia di sini cenderungnya dalam kebaikan. Loh, kok bisa? Orang-orang itu kalau dikatakan cenderung kebaikan, kenapa orang-orang itu melakukan kesalahan, kemaksiatan, kemungkarotan, syai'at dan sebagainya? Itu karena dilandasi dengan syahwat. Monggo. Karena dilandasi dengan nafsu. Dan nafsu itulah yang menghantarkan manusia dalam hal perubahan, baik dalam perubahan secara fisik maupun secara batin, yang dohir maupun batin. Batinnya manusia itu semua adalah baik. Dohirnya kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Maka kita berbuat baik ini sangatlah mudah apabila kita memahami jruntrunge urip, jruntrunge awake dhewe ning donya iki dikongkon apa karo Gusti Allah. Allah ngongkon awake dhewe, diciptakan Allah untuk kita ini. Allah ciptakan kita ini untuk apa? Illa liya'budu, hanya untuk ibadah kepada Allah. Ada ibadah secara dohir maupun batin. Ma'adhah weruha. Nah, kalau disuruh ibadah, otomatis kita ini melakukan ibadah dohiriyah, yaitu contoh kita bekerja itu ibadah. Wajib tok ora kerja salah. Sebabnya apa? Kita ini dituntut oleh Allah untuk ibadah. Ibadah secara hablu minan nas, ibadah hablu minan Allah. Ana suwijine menungso sing salate ora tau pedhot, sing salate ora tau leren, zikire luar biasa, ngajine luar biasa, akhlake apik. Apa obril aku kok dilebon neraka Allah, padahal aku ki kan gak pernah lakukan, mengerjakan yang dilarang Allah. Salat tahajud keluar biasa, ngaji keluar biasa, bahkan aku khatam kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Gak pernah putus aku untuk mencintai Allah. Kenapa Allah memasukkan saya ke neraka ini? Apa kata Jibril? Aku gak ngerti, saya tak tekokno. Begitu tanyakan bahwa ya kamu sholat, ya kamu tahajud, ya kamu hafal kitab, ya kamu hafal hadis, ya kamu hafal semua ini dan itu. Akan tetapi tetanggamu tidak bisa makan, tetanggamu gak bisa minum, tetanggamu punya tanggungan ini dan itu, tapi kau gak pernah perhatikan hal itu. Inilah yang dimaksud hablum minallah. Inilah yang dikatakan hablunallah itu baik dan tidaknya itu tergantung bagaimana kita bisa baik hablum minannas, kiri kanan depan belakang kita.
Kita kalau mau dicintai Allah, cintai Allah di sekeliling kamu, yaitu manusia-manusia yang ada di sekeliling kamu. Kenapa? Karena dia dan kamu tidak ada perbedaan. Semua adalah ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jasadnya yang berbeda, asmanya yang berbeda, bentuknya yang berbeda, tapi namanya satu, adalah manusia. Sebutnya satu adalah sebagai hamba. Sebutnya satu hanya sebagai umat. Yang membedakan siapa? Kita. Sehingga Allah di sini katakan takbir itu adapun yang harus kita ketahui sebelum melakukan takbir adalah bahwa Allah itu tidak bertempat. Maka kalau Allah tidak bertempat, berarti Allah di mana? Ada dalam diri kita. Diri kita itu bertempat tidak? Tidak. Maka dikatakan qalbun mukmin baitu hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Kalau detak jantung itu berapa per detik, per menit? Kemarin 90. 1 menit 90 kali detak jantung. Kalau 1 jam berapa? 90 dikali 60. 30 dikali 60 dikali berapa? 24, betul? Nah, jadi 90 dikali 60 dikali 24. Itu yang harus kita lakukan, kita amalkan dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Napas naik turunnya berapa? Napas dalam 1 menit berapa? Berapa? 60. Napas dalam 1 menit berapa? Naik turunnya. Coba dibuka di Google. Nanti biar tepat. Apa yang tercatat di sini biar tepat dengan apa yang di situ. Berapa? Naik turunnya napas manusia dalam 1 menit berapa kali? 20 kali 60 berapa? 120 kali 24 berapa? Coba 28.000. Itu harus diganti dengan amaliyah la ilaha illallah. Nah, inilah yang dikatakan maka dalam Eyang Sangko Joko menerapkan bahwa golek ono susui angin, golek ono gale kangkung, golek ono tapake guntul mabur. Susu angin kau golek napas keluar masuknya ini harus diganti dengan la ilaha illallah. Dengan apa? Zakar? Tidak. Dengan zakar? Tidak. Bukan dijaharkan, tapi disirkan. Napas naik. Illallah, la ilallah, la ilallah. Makanya kayak sallallahu alaihi. Jadi Allah tidak bertempat, kemudian Allah menyediakan tempat. Ruh itu tidak bertempat, tapi Allah akan menyediakan tempat, yaitu apa? Yaitu jasad kita.
dan mengambil tempat itu sebentar. Tempat itu sebentar diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dikatakan mati atau wafat. Itu yang dikatakan fana besar dan fana kecil. Fana besar untuk orang di sekeliling kita, fana kecil untuk diri kita yang melakukan, yang menjalankan itu. Kenapa? Kita akan dihidupkan kembali. Takbir adalah hubungan sir Allah, sir kepada Allah, atau penyaksian akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita takbir itu ada penyaksian terhadap kebesaran Allah, bahwa tidak ada yang besar, tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Allah, bahwa begitu engkau takbir, bahwa tidak ada lagi yang besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi yang kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita akan mengetahui duduk kita, posisi kita, bahwa kita manusia ini, hamba ini, banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan dosa yang kita lakukan. Dengan kita mengangkat tangan takbir, maka kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau beri aku otak yang bisa berpikir, sehingga aku bisa mencapai rasa cinta ini terhadap Engkau, ya Allah. Sehingga Engkau kasih mata aku, sehingga aku bisa melihat kiri kanan depan belakangku, sehingga aku melihat keindahan dunia ini, ya Allah. Ini semua atas kebesaran-Mu, ya Allah. Ini semua atas ilmu-Mu, ya Allah. Jadi orang-orang yang ahli dalam makrifat, hakikat makrifat dalam ibadah itu, tentunya dalam sholat ini, dia melakukan sholat tidak asal-asal takbir, tidak asal-asal sholat, sehingga sholatnya tidak syukur-syukur. Kenapa? Karena dia sebelum dia itu berdiri meniat, dia sudah mengakui kesalahan terhadap, yaitu sifat Allah yang kita lakukan, kita gunakan untuk berbuat baik ataupun salah. Sifat Rasulullah Muhammad yang untuk berbuat salah ataupun dosa atau baik. Sifat ayah ibu dan sifat Adam. Lalu kita mau takbir, kita ingat bahwa semua kita menyaksikan bahwa semua di depan kita, belakang kita, kiri kanan kita, bukti adalah penyaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam takbir kita selalu menemukan perbedaan pendapat. Maka kita kembali pada kaum awam, hanya mengangkat takbir, kemudian ada yang masyarakat, yaitu Allah Akbar. Hu-nya dirahasiakan, masuk di sini sebelah kiri. Allah Akbar. Hu masuk ke sebelah kiri, yaitu di hati kita. Ada yang mengangkat tangan dengan mengucapkan dan yang menyatakan dengan ilmunya. Pada kesempatan ini saya belum bisa mengatakan siapa yang benar di antara kaum yang mempunyai tiga kefahaman ini. Inilah yang sekedar pemberitahuan untuk Anda sekalian. Jadi kalau kita takbir, kalau orang yang biasa takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita Allah Akbar, hu-nya melihat sebelah kiri dada kita, yaitu hati kita, masukkan
dalam hati kita bahwa rahasia itu semua adalah milik Allah. Aku adalah rahasiamu, rahasiamu adalah rahasiaku. Aku dan engkau adalah sama-sama yang mempunyai rahasia. Itulah aku adalah Allah. Yang mengangkat takbir dengan keyakinan, memang orang-orang yang mengangkat takbir dengan keyakinan itu benar, karena sesuatu tanpa keyakinan itu akan sia-sia. Tetapi bagaimana ceritanya seorang musafir yang berjalan hanya memakai keyakinan tanpa mengetahui jalan yang akan dituju? Tentunya dia tidak akan sampai pada tujuannya. Artinya apa? Inilah gunanya kita ilmu. Gunanya kita menuntut ilmu, ngaji di sini. Banyak orang sholat ya seperti itu, tapi bagaimana yang dikatakan bahwa sholat ini akan diperiksa, akan ditimbang amal pertamanya, yaitu ada sholat. Kalau sholatnya ngono-ngono kuwi terus piye? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu tidak ada rasa kamu itu bahwa kamu melakukan kesalahan terhadap Allah, belum pernah melakukan, sampai minta maaf pada Allah, sampai minta maaf pada Rasulullah, sampai minta maaf pada bapak ibu, sampai tidak pernah minta maaf tentang Nabi Adam alaihissalam. Coba yang sudah melakukannya kebantu. Ada perbedaan tidak? Waktu sholat yang kemarin dengan setelah ngaji ini. Ada kan? Dan apabila kamu melihat ujungnya grono, yaitu ujung kita, kamu akan bisa fokus. Orang terus sajadah rek. Jadi ini ujung grono. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di sini kita sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah merasakan bagaimana ya Allah, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, tidak pernah pilih kasih, sayangnya enggak pernah dibilang-bilang. Ya Allah, aku sholat, aku ibadah, Engkau kasih hidup. Orang-orang yang maksiat, yang mungkarot, yang sayiat, selalu juga Engkau kasih hidup. Ternyata Engkau ya Allah, kasihmu enggak pernah pilih kasih, sayangmu enggak pernah kau bilang-bilangkan. Jadi Allah ini luar biasa. Punya rasa kasih, gak pernah pilih kasih. Punya sayang terhadap hambanya, gak pernah dibilang-bilang. Maka dikatakan yang tahu wali adalah wali. Ada dua orang yang sangat mutiara, berlian, yang sangat luar biasa. Al-Sayyid Imam An-Nawawi Al-Bantani, yaitu masih di Mesir sana, di Mekah sana. Yang kedua adalah Sayyid Kiai Haji Maimun Jubair. Dan sering saya sampaikan bahwa beliau adalah seorang sayyid benar, dia adalah seorang wali benar, bahwa dia akan utuh, tidak akan hancur tubuhnya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa kebenaran kesayyidannya ditemukan dan disiarkan seluruh dunia, bahwa mengetahui
bahwa ulama Jawa ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita ini gunanya ilmu mengaji seperti ini, kenapa? Kita harus cari mursyid yang benar-benar, cari guru yang benar-benar, yang bisa menghantarkan kamu ke istana ibarat seorang musafir. Perjalanan kau mau menuju ke istana sehingga engkau ada yang menghantarkannya. Siapa yang menghantarkannya? Yaitu mursyidmu, yaitu gurumu. Mari sudah saya sampaikan bahwa andaikan engkau ingin ke istana Merdeka, lalu engkau tidak kenal orang istana, lalu engkau gak tahu jalannya, lalu engkau berangkat sendiri, mungkinkah engkau akan sampai di sana? Tidak. Maka kita harus cari orang yang tahu istana dan kenal istana, sehingga kita akan datang kepada orang itu dan minta pengetahuan apa dan apa yang harus dibawa menuju ke istana. Lalu setelah kita tahu orang itu yang tahu istana, lalu kita dikasih tahu berangkatnya bahwa ini kita berangkat. Dalam berangkat itu kita akan merasakan lelah, letih, lesu, ngelak, ngelih, ngantuk. Demikian juga kita belajar seperti ini. Kalau kita tidak sabar maka kita akan lelah. Kalau kita nggak sabar maka kita akan ngantuk. Setelah kita sampai ke istana sana, maka kita akan dikasih tahu disinilah bentuknya takbir kiyo opo, niat kiyo opo, takbir kiyo opo, sholat sing genah kiyo opo. Dan sifat menungso yo ana 8 sing disujudne marang Gusti. Apa sing disujudne? Siji bathuk. Nggih. Loro tangan. 4, 5 dengkul. 6, 7 sikil pelamaan. 8 atimu. Iki pusate. Atimu duwe rasa begitu engkau mau takbir, engkau menyaksikan bahwa kebesaran Allah. Benarkah hatimu merasa bahwa yang besar Allah? Hatimu benarkah merasa kiri kanan depan kamu semua itu milik Allah? Apakah sebaliknya? Engkau begitu takbir, engkau tidak melihat, engkau tidak menyaksikan, engkau tidak merasakan kebesaran Allah di saat kau takbir mengangkat tangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sebelum mengucapkan takbir, engkau pernah bisakah merasakan kebesaran Allah? Engkau bisa merasakan, menyaksikan semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Engkau takbir, engkau menyaksikan Allah. Ya Allah, ini depanku, ini Kau yang menciptakan. Tanganku aku angkat ini atas kehendak-Mu. Aku melafazkan ini atas kehendak-Mu. Aku mengucapkan ini atas kehendak-Mu. Dan aku mampu berdiri atas kehendak-Mu. Aku menyaksikan ya Allah, semua yang di depanku, kiri kanan belakangku ini semua adalah milik-Mu ya Rabb. Jikalau engkau bisa seperti itu, maka engkau akan bergetar hatimu begitu takbir Allah. Kecil kita, tidak ada apa-apanya. Maka orang-orang wali-wali Allah itu begitu dia menghadap Allah, di saat dia wudu, dia gemetar tangannya. Kenapa? Karena dia akan menghadap Sang Khalik, dia menghadap Sang Raja di Raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sholat agak kayak biasa saja, kayak menghadap siapa saja. Tapi kita tidak merasakan menghadap Raja di Raja. Biasa saja, gak ada getaran jiwa hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jikalau kita memahami hal ini, maka engkau waktu wudhu pun kau akan benar-benar merasakan bagaimana Allah, kita menghadap Allah. Bayangkan, kamu ingin menghadap presiden, apa yang engkau akan lakukan, apa yang engkau akan katakan? Pasti engkau merasakan bingung, merasakan takut, jangan sampai salah mengucapkan, jangan salah bertindak tanduknya. Nah ini engkau akan menghadap Sang Khalik, Raja di Raja, di atas presiden yang ada. Lalu, kalau kau sudah bisa seperti ini, kau akan ada getaran jiwa kamu, sehingga kau akan bisa diarani matio sakjroning urip, uripo sakjroning mati, jasad to sakjroning urip, uripo sakjroning jasad. Wong sejati ndere sakti yaiku iso ngalahno telung perkara. Siji pola pikire, loro nafsu duniawine, telu nafsune dhewe. Lah sejatine wong sing iso ngilangno telung perkara kuwi mau, ngilangno sakjroning jasad to sakjroning ilang. Man arofa nafsu faqat arofa robau. Sapa sing ngerti sira awake dhewe bakal ngerti pangerane, sapa sing ngerti awake ora bakal ngerti pangerane. Maka ilmu bela diri itu ilmu yang sangat menjijikkan, tapi ilmu yang sadar diri itu ilmu yang sangat dimuliakan. Oleh sebab itu, yang kita pakai dalam hal ini adalah rasa kita. Rasa kita. Ya opo aku iso mangan enak. Nek enek wong sing rung iso mangan enak. Ya opo aku iso guyu, aku ndelok kiwa tengenku ora iso guyu. Siapkanlah hartamu, pikiranmu untuk membantu sesamamu. Sesamamu itu siapa? Sama-sama ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang hina. Tidak ada yang hina dalam hidup ini. Yang menghinakan adalah kita, yaitu nafsu manusianya. Sejuta, segudang, segunung, selautan dosamu yang kau lakukan, yang kau kerjakan, yang kau amalkan, dosa terhadap Allah, dosa terhadap Rasulullah, tapi engkau begitu taubat menghadap Allah, minta ampun Allah, Allah akan mengampuni seluruh taubatmu, dosa-dosamu dan kesalahanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatan abdi malam yughargir. Innallaha sak temane Allah azza wa jalla yaqbalu taubatan abdi, bakal nrimo soabe yaiku taubat kaula malam yughargir, sebelum napasnya sampai tenggorok. Innahu kana tawwaba, sungguh aku menerima segala taubat hamba-hamba. Allah aire nerima taubat awake dhewe sing salah luar biasa, yang dibatas nalar manusia itu diampuni Allah. Masa kamu sama-sama manusianya, sama-sama insannya, sama-sama umatnya, sama-sama hambanya, tidak bisa saling memaafkan? Andaikan ini semua pakai dengan cara seperti ini, mungkinkah ada pertikaian di antara kita? Tidak. Andaikan engkau tahu aku dan aku tahu engkau, tidak akan saling menyakiti, bahwa engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Sama-sama ruh Allah, tidak mungkin saling menyakiti, tidak mungkin saling sikut sana sikut sini, karena Allah innahu
karena taubat. Allah itu menerima segala taubat hamba-hambanya. Karena Allah itu Rahman Rahimnya sangat luar biasa, cinta kasih sayangnya. Kalau kita bisa mengimplementasikan dalam hidup kita Rahman Rahim itu, maka kita tidak akan menyakiti sesama makhluknya, sesama ruhnya, sesama manusianya, sesama hambanya, sesama umatnya, tidak saling bertikai. Maka di saat Allah menciptakan manusia diprotes dengan jamaah malaikat, wahai Allah, apakah aku kurang taat kepadamu sehingga engkau menciptakan manusia lagi yang akan bikin kerusakan di dunia ini? Apa kata Allah? Aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Allah mengatakan itu. Maka surah Al-Baqarah mengatakan, wahai Adam, sampaikan pada malaikat, tahukah malaikat menyebut nama ini, nama itu, nama itu? Tidak. Yang tahu adalah manusia. Maka dikatakan innal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebaik-baik ciptaan di antara makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat maksum, walaupun iblis dulunya dia adalah gurunya atau ustadznya para malaikat-malaikat, pandainya sangat luar biasa, alimnya sangat luar biasa, yaitu iblis. Karena iblis gak punya akhlak, karena iblis gak punya rasa, sehingga dia dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh sujud kepada Nabi Adam AS, tidak mau, karena dia merasa dia lebih hebat, dia lebih bagus, lebih hebat, lebih baik dibandingkan Nabi Adam AS. Orang yang merasa hebat, lebih baik, lebih bagus, lebih kaya, lebih pintar, lebih ganteng, lebih ayu, berarti dia adalah pengikut nasabnya, yaitu iblis laknatullah alaih. Jadi kalau kita memahami ini, maka yang mengangkat takbir itu dengan keyakinan memang benar. Tapi kalau kamu masih punya rasa tadi itu, maka tidak ada benernya. Nanti kita menyaksikan kebesaran Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah. Makanya kata Kiai Tijan, kitab ini moco iso, tapi gak iso muni. Padahal Kiai Tijan adalah seorang mursyid. 4 mursyidnya. Jadi kok bahas ini pripun. Sebab itu sampai sebelum takbir pahami dulu bahwa kau bisa menyaksikan kebesaran Allah. Ini gak iso koyok ngaji alif batak nih gak iso. Karena ini ngaji roso. Ngaji roso. Ya Allah, mungkin jangan sedoyo insyaallah min auliya ilah semua. Amin. Sehingga bisa menyelamatkan anak istri sampean, anak keturunan sampean dari siksa-siksa marah-marah Allah Subhanahu wa taala. Pahala mengertos nggih, pahala nggih. Ngertos. Dosa ngertos nggih. Ketika dosa ki apa? Pahala ki apa? Pahala ki nyenengke, dosa ki jengkelke. Wis gampang ngono ae. Kaya kowe nek karo wong tuamu. Ane aku wanti-wanti ning Pak Dip juga, ning Pak Guru juga, ning Putri juga, hati-hati. Rumaten wong tuamu sing tenanan, rumaten maratuwamu sing tenanan, nak pengen kowe sugih, nak pengen kowe mulya, nak pengen kowe penak uripmu. Maka kowe tak kandhani. Senajan ibumu ngono le, kowe kudu sing sabar, jok sepisan-pisan wani. Rungokno ae. Sing apik adahono, sing elek aja mbok adahi. Nek ngopi ya sing apik, nek gak apik rasa diko
Maneka KPK. Komunitas pencinta kopi, komunitas penikmat kopi, disingkat KPK. Wah, itu anyar ya. Nek ngopi yo sing apik. Sing gak apik gak sah kopi. Dalil Abu Kira-kira rawahu Mbah Surip. Yo no. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Habis bangun, terus mandi, jangan lupa gosok gigi, kan ngono. Senang pagi deh. Kata Mbak Surip, kalau ingin bahagia hidup di dunia dan akhirat, kurangi tidur, banyaki ngopi. Lewong mau terjemahane kuwi biyen iki ngopi ngono kopi. Setelah Mbah Surip gak ono, terkenal di mana-mana, orang banyak ngopi. Wali lho Surip. Seorang insinyur pandai di Jerman. Dia gajinya sangat luar biasa ditinggalkan demi apa? Mencari rasa. Mbek kula kumpul suwe, bambung suwe. Barang baru niku kali kula nyiptane tak gendong niku kali kula. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, asik toh. Ya piye tak gendong. Terus piye? Haknya Allah. Mbah Surip apa konser gasau kayak duit kayak kopi tok wis gelem karena dia nggak pernah cinta duit. Allah, kalau kita tidak tahu mursyid, tidak punya mursyid, kemana kita tuju? Tentunya dia tidak akan sampai pada tujuannya. Itu menurut akal. Tetapi hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diwajibkan untuk mengetahui kayak gitu. Maka diwajibkan untuk mengetahui. Wajib awake kudu ngerti apa dununge salat lan salat kang dunung lan ngerti sejatine salat kang sejati. Salat ki apa? Sing mbok salati sapa? Angel to we. Nek kate guru kowe mbok genah we. Jal. Kowe salat wi. Ini perintah Allah. Kapan Gusti Allah perintah awakmu? Ning Al-Qur'an tulisan kan ngono. Nek wong sing ngeyel, betul enggak? Nggih. Nek gurune ora ya mumet jasmu. Nek ngaji berarti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Gampang. Alif lam mim, gampang. Tapi nek kowe gak ngerti salat ki apa? Nyapa kok dikon salat? Gak dikon joget ae sih awake dhewe. Ya, kowe ngaji kowe ora tahu pertanyaan ini. Ngapa Gusti Allah ngomong salat? Gak kon joget apa tayupan ngono ya. Menak ngono. Lah padha gerakane sih. Upamane. Karena ikilah gunanya kita mengaji dan mengkaji. Kita diwajibkan sebagai manusia yang punya akal pikiran untuk mencari tahu dan untuk mengetahui. Setelah mengetahui kita memahami. Setelah memahami kita mengamalkan.
Paham ya? Nah, ini adalah hari terakhir antum berpuasa, betul? Mudah-mudahan dengan niatnya saya lihat bagus. Mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mempunyai keringanan hanya orang hilang ingatan. Nah, di sini apakah orang awam termasuk orang gila? Ayo. Umat ndak nang syariat dari mau gedhe itu lho. Gelem, bahkan nek ngaji kene ngene wis saya pokoke. Beda. Ora pernah dirasa sakit marang sapa wae, enggak pernah rasa benci terhadap siapa saja, enggak pernah merasa eman dengan siapa saja. Sekarang satu tanya, kasih contoh pada sampean. Sampean ngerti yang untuk sampean pukul? Sampean ngerti sampean moro-moro untuk entek? Sampean ngerti moro-moro rambut sampean putih? Kapan ngecete? Iya kan? Padahal itu di depan mata kita tiap hari di kita. Kowe yo gak ngerti kulit moro-moro keriput kok. Betul. Moto sesuai kero. Delok tulisan kelep kabeh. Nek ngurangi kapan? Inilah bentuk bahwa kita waktu di alam roh ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum. Qalu bala syahid. Nah ini gini, qalu bala syahid. Ini mbok ngenek tenanan, wong kereng koyo opo gak iso ngomong jan. Kita iki rungokno iki tenanan aku ngomongan iki jasa pisan, ijazah. Qalu bala syahidna. Qalu dicekel. Qalu bala syahidna. Wong kereng kaya wong ngomel kaya wong mandang-mandang tek jenenge batinan gak ngomong kuwi. Nggih Pak Mendadi, nggih Pak Dwi. Sing iki gak sase, sing ini gak sase. Tempat berikutnya. Kanyel to. Kowe pun jare bungkemu. Aja seneng bungkemu wong lho, bungkemu wong setan. Wong bisa ngomong dibukem. Kowe kiri ngamuk, bukan qalu bala sayna. Tak. Meneng kiri. Meneng ulo, meneng. Meneng aja, meneng. Oh, sok kowe khalifah kok kesok anu kuwi. Iki tak dudu nunggu. Kowe kan kena lembar tak dudui. Itu situ kebet. Jadi jangan merasa bisa. Qalu ini Allah. Allah enggak? Allah pegang. Baik. Allah ketok apa digedhekno? Dipamerno apa ora Allah? Mboten. Kekuatan ada dari dalam, bukan dari luar. Luarmu gak ada kekuatan, Cak. Ototmu ning jero ora ning jaba. Ning jaba bledos. Nggih. Nggih. Makane tenaga iso memang tenaga dalam. Contoh gak percaya. Lagi awakmu ku iso latihan. Tenaga dalam. Kowe diuber kiri. Mencolot pagerak kuat. Betul? Coba kowe bar gak digogos kiri. Lumpat topak kuwi. Ora gak iso. Betul? Nah, ini harus kau pelajari. Nanti kamu pelajari. Dan amaliyah yang kau lakukan ini bisa kau praktekkan. Silahkan cari karpet atau mana, silahkan nanti amalkan di luar sana. Terus sampai nanti tidur di sana, sampai kamu capek dari seluruh amalan, terus kamu masuk saja. Besok kamu lihat. Apakah bekas kamu itu dikasih embun oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Kata-kata guru saya, sapa wong kang gelem ngamalno iki, kowe tak ijazahi santri-santrimu, kanggo sandarmu, ora bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. La yadkhuluna, ora bakal dilebokne neraka Allah.
Aja sampai kita tuh bayang kita surga. Ngamal untuk surga. Ngamal surga gak kenal awake dhewe. Kowe sapa kowe kene iki? Surga makhluk mboten? Makhluk. Surga pintune piro? 8. Ya apa iki? Tenan. Sing wong sujud berapa? Ya biyen dasmu tok mlebu sikilmu ora mlebu piye? Makane Islam iku cara kafah. Kowe nek pengen bebas gampang kan. Ora sama ngomong Islam. Aku wong kafir. Aku ateis monggo. Kowe nglompe karo. Kowe maksiat karo. Kowe nyolong yo karo. Tapi nek kowe Islam, ngomong mlebu Islam kudu kafah. Kudu keseluruhan. Ya kudu konsekuensinya sebagai Islam apa? Ya kudu gelem sholat. Ya kudu gelem ngaji. Ya kudu gelem sedekah. Wajib pengen haji meneh. Iraimu haji, buanggamu amit-amit, tonggomu geso badok kowe seneng haji. Orang bakal dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jo pamer iso umroh, jo pamer iso haji. Nah, kalau kadang-kadang geter karo wah pengen ngene, mau. Anggap kowe terus aduh ora Pak. Ya haji mabur, haji mabur. Kowe arep haji, tanggamu gak iso mangan, utang gak selesai. Kowe gak pernah iso merasakan, percuma kowe haji. Gawe guruku. Aku ngomong guruku, aku ndek guru ngomong ngono, aku yo ngono. Mana aku ngomong, haji rasa mbayar bener mbayar kayak tangga-tangga teparo haji mlaku. Haji kanggo wong sugih apa sing mampu? Nek mampu mlaku lah apa kowe ngetokno duit oke-oke. Haji bayar ora? Ora. Bayar ki bar pesawate lho. Keketen karo haji. Wah, dadi keting dia yo buyak. Mikir aku timbang hata mun berak kek nurin dalan-dalan duit. Allah. Makanya itu. Oh coba haji ki wajib pisan. Haji ki apa to? Sajane ku napati tilas cah. Tapi ku kan harus diwajib karo pangeran. Kalau Kanjeng Nabi diwajibne, ya kudu dilakoni. Kasah ulah bali haji pisan ae. Nek umroh karepmu. Arep pindho 4 5 monggo. Tapi timbangane kanggo umroh 7 juta, kekno kanggo 17 omah 1 juta. Kira-kira mulya ora? Apik ora? Kuwi sapa tanggamu? Kuwi apa duduk? Awakmu apa duduk? Dulurmu apa duduk? Oh, dhek kan wong Kristen. Memangnya roe sapa? Roe Kristen ora? Ana kah roh itu yang punya agama? Gak ono apa? Kowe cek menyembah kayu pohon. Memangnya payu ki duwe agama? Ya Allah, iki makane nek ngaji ngene iki rek, awakmu ora bakal disrik karo sapa-sapa. Gak geding karo sapa-sapa. Ora bakal congkrah mek sapa-sapa. Akhirnya ngerti dununge sangkan parane dumadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum Muharram, wong atus menasura iso anu penyakit ngene. Nek gak ngerti carane iki sing ngobati kowe dapurmu ya sapa? Wong kowe karo Gusti Allah gak kenal dibati matamu iki. Kowe kenal awakmu ora kok. Kalau pengen diobati. Nggih.
Jadi kita pahami sopo ingsun, sopo si siro. Ingsun siro adalah aku. Sampean yo aku yo sampean. Sampean aku siji Gusti. Saya kita teko wong naik haji dikatakan apa? Ke Baitullah. Kira-kira sing teko sapa? Nek ning omahe Gusti Allah sing teko sapa? Allah. Orang ke sana kata tamu Allah, sing namu sapa? Sing terima sapa? Lah yo kowe kok ngomong ngono. Bawa kok amat iki ben ngerti jenenge kuwi. Tapi nek ngomong iki pokoke saya ngomong oke cah. Darane wong sesat. Yo hati-hati. Nek wong hakikat kuwi aja wedi belajar hakikat dari sesat, dari wong gedeng. Ya. Ya. Tamune Allah, kita ke Baitullah, kita haji ke Baitullah, berarti ke rumahnya Allah. Sing teko sapa? Allah. Mau ning omahe Allah kok sing teko ya? Allah. Aku ning omahe Cak Junet apa? Menungso. Sing teko sapa? Menungso. Aku ning omahe Allah, sing teko sapa? Allah. Sing terima sapa? Sing izine sapa? Sing mempersilakan sapa? Allah. Makanya sampai diputar balik karo Belanda mbayang cuk itu. Siti Jenar ki ngomong tekoi. Assalamualaikum Kanjeng Siti Jenar. Jenengan diaturi kengken rawuh teng Demak. Siti Jenar gak ono sing ono Gusti Allah. Bingung ki piye iki? Balik terus Kanjeng Siti Jenar kesedihan boten enten sing enten Kanjeng Gusti Allah. Gusti Allah sinten? Ngomong Gusti Allah dikone Demak. Kanjeng Siti Jenar Gusti Allah dikengkeng teng Demak. Gak ana Gusti Allah sing ana Siti Jenar kamu wedas wae. Balik meneh terus boten enten Allah sing ana Siti Jenar. Ngomong Siti Jenar karo Allah dikongkone Demak. Udah. Artinya apa? Ingsun aku ingsun. Aslinya apa? Biar tidak ada pertikaian, biar tidak ada perbedaan antara aku dan kamu. Saya tak tengok, roh ki ana jenis kelamin ora? Ada. Sedang ngomong, roh ki jenis kelamin roh wedok, tak kapok cakep iki ngomong. Dupakan ra wong. Jadi Allah menciptakan zat yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika dikatakan orang sebagai penciptaan, iblis songkon sujud ning Nabi Adam, dia ora gelem sebab apa? Aku ki luwih apik timbang Adam. Apa aku nang Adam? Aku luwih dhisik nyopo kok sujud Nabi Adam? Iblis rumangsa mulya, rumangsa apik, rumangsa gagah, rumangsa apik dhewe, bener dhewe, pinter dhewe. Ane wong sing dirasa ngono termasuk sanate sanat iblis. Iblis gak ngerti dalam diri Nabi Adam alaihissalam ada ruh Allah. Ada ruh Allah, ada nurullah, nur Muhammad. Goblok iblis gak ngerti. Langsung ya. Ya langsung. Jantai. Nanti seperti itu. Ya, paham ya? Jadi gunanya. Nah. Dan lalu dikatakan bahwa tetapi hukum yang diketahui ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diwajibkan untuk mengetahui. Yang mempunyai keringanan hanya orang hilang ingatan. Nah, di sini apakah orang awam termasuk orang gila? Tentunya tidak. Berarti orang awam diharuskan menuntut ilmu oleh Allah. Seorang ulama berbeda dengan seorang wali.
seorang wali dibedakan oleh Allah di atas dasar perubahan dirinya sendiri, yaitu dari seorang wali. Firman Allah mengatakan Allah tidak akan berubah, yaitu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Yang merasakan hadis qudsi menyatakan, aku berikan nama engkau ya Muhammad hu. Jadi semata-mata itu bukan rahasia, tetapi nama daripada rahasia. Seandainya kita takbir dan merahasiakan tentunya berdasarkan dalil tadi. Berarti bukan Allah yang kita rahasiakan, tetapi nama daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dapat merahasiakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran mengatakan, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Ingsun yo aku yo kowe, yo aku yo kowe. Engkau adalah aku adalah engkau. Jadi di sini manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Paham ya? Makaten pakai terjelakan kali Amalia. Ini anu nih apa rahasia di atas rahasia namanya bubur kacang hijau campur gedang. Sopo sini bucu, hayo dan tumandang. Mumpung. Astagfirullah Rabbanaya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafirni amalan salihah. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, kula nyuwun ngapura sedaya dosa kang gedhe uga kang alit. Ya Allah Gusti nyuwun pangaksami dosa kawula sing sampun dilampahi. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya. Bukan Fatilah Al-Fatihah. Jadi yang merasakan yaitu adalah sesuai dengan hadis qudsi yang menyatakan bahwa aku berikan nama engkau ya Muhammad Jadi semata-mata itu bukan rahasia, tapi nama daripada rahasia. Sajane gak rahasia, tapi nama daripada rahasia. Yo panggah rahasia. Rahasia di atas. Rahasia. Kowe angel, kowe gak ngaji ngono gak kanu. Kowe salat ngono-ngono kuwi. Wes salat. Ya kali ngono-ngono itu. Dan setelah kamu melakukan seperti ini, kau bisa tahu ini kau sholat sudah ada perbedaan. Rasanya wis beda. Nah, wis ngerti cara bersolek kan beda loh. Gak percaya. Biyen mantan anyar gak kok saya kira iki apa lagi pinter pelanyah. Beda kan? Beda. Mantan anyar mambu wangi, mantan lawas mambu rewaso. Mambu bal piring. Jadi di sini
Jadi seandainya kita takbir dan membahasakan hu, tentunya berdasarkan dalil tadi. Berarti bukan Allah yang kita rahasiakan, tetapi nama dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dapat merahasiakan sesuatu kecuali Allah. Allah mengatakan bahwa manusia rahasiaku, aku ada rahasia manusia. Aku yo kue, kue yo aku kue Gusti Allah. Nek ngomong saya artis templang we. Nah, paham ya? Maka terien, maka terien balik. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Ingat sholat seperti itu. Ingat minta maaf pada Allah, minta maaf pada Rasulullah, minta maaf pada ayah ibu, minta maaf pada Nabi Adam alaihissalam. Lihat di sini, insyaallah. Dan kamu wes kaya pengenan itu, insyaallah sampai akan bisa, dan kamu bisa hadirkan kau ziarah ke makam Rasulullah. Di saat kau itu kau zikir, kau datangkan, kau lihatkan, engkau bayangkan, engkau tentukan bahwa engkau bisa masuk ke dalam makam Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku hantarkan ruhku untuk bersilaturahmi, untuk datang menziarahi engkau wahai Rasulullah. Aku datang ke hadiratmu wahai Rasulullah. Lalu aku baca terserah aku baca. Pasti suatu saat kau datang ke sana akan disambut oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lakukan benar. Kita kayak bocoran. Jadi gue ngamal nongguin terus gue datangkan, ya Allah, datangkan ruh saya ke Mekah, Mukarramah. Aku ingin tolong bayarkan ke tolong. Di sana ada umroh, pasti ketemu kamu. Insya Allah apa yang saya bisa, kamu akan bisa semua. Amin. Karena saya kepingin kalian semua seperti aku. Kalau bisa lebih daripada aku. Amin. Saya tidak merasa bersaing. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya, sampai pada sholat, sampai pada zikir, sampai katakan ya Allah, ya Rasulullah, aku datangkan rohku, jiwaku untuk ziarah ke makamu, untuk silaturahmi ke makamu. Wahai Rasulullah, terus kau baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Bayangkan kau datang ke pusat Rasulullah, kau datang mau sholat, kau datang kepada Mekah, kau datang, ya Allah, kau hantarkan jiwaku, rasaku ini, ruhku ini untuk datang ke Baitullahmu, kau datang ke tempatmu, wahai Allah, untuk bisa tawaf mengelilingi Ka'bahmu, ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Saat engkau akan ada tetangga kamu yang umrah atau haji, pasti 1000 juta miliar ketemu kau. Kita ijazahi. Sebab kita ijazahi, amalan sing diwarai karo guruku. Nek sing urung iso ngono kuwi ra bakal iso. Insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallu alaihi. Arek anu arek apa wae